Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Wahyu Rahmani, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Dan saya akan memaparkan pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional. Tujuan dan manfaat. Pertama, mengetahui mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga. Kedua, mengetahui serta memahami arti dari pendidikan jasmani dan rekreasi. Tiga, mengetahui serta dapat memahami fungsi dan pendidikan jasmani dan rekreasi. Empat, mengetahui bagaimana peranan serta tujuan dan pendidikan jasmani dan rekreasi. 5. Dapat mengetahui siapa yang menjadi sarana dari rekreasi olahraga. 6. Mengetahui bagaimana macam jenis-jenis dalam rekreasi. 7. Dapat mengetahui berbagai macam permainan tradisional dan juga merupakan rekreasi olahraga. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses seseorang sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara standar dan sistematik melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dan kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan rekreasi olahraga. Rekreasi dari bahasa Latin recreas yang secara harfiah berarti membuat ulang, adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang selain pekerjaan. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. Secara umum, rekreasi dapat dibedakan dalam dua gelombang besar, yaitu rekreasi pada tempat tertutup atau indoor dan rekreasi di alam terbuka atau outdoor. Kamus Webster mendefinisikan rekreasi sebagai sarana untuk menyegarkan kembali atau hiburan. Rekreasi dapat dinikmati menyenangkan dan bisa pula dapat membutuhkan biaya. Rekreasi memulihkan kondisi tubuh dan pikiran serta membalikan kesehatan. Rekreasi adalah kegiatan atau pengalaman sukarela yang dilakukan dilakukan seseorang di waktu luang yang memberikan kepuasan, kenikmatan pribadi. Berdasarkan peninjauan secara terminologi, keilmuan rekreasi berasal dari dua kata, yaitu re dan kreasi, yaitu secara keseluruhan berarti kembali menggunakan daya pikir untuk mencapai kesenangan atau kepuasan melalui sesuatu kegiatan. Olahraga rekreasi jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu yang luang. Yang pertama, menurut Kusnadi tahun 2024, pengertian olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi.
Yang kedua, menurut Haryono, tahun 1978, olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan kegiatan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan. Yang ketiga, menurut Herbert Hart, tahun 1994. Dan yang keempat, menurut Harlan Kusmaidi, tahun 2002. Olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang ditujukan untuk rekreasi atau wisata. Yang kelima, menurut Arif Syarifuddin, belajar aktif pendidikan jasmani dan kesehatan SMP Jakarta, pada tahun 1990, olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu yang luang. Tujuan pendidikan jasmani. Yang pertama, pengembangan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Yang keempat, meletakkan landasan karakter modal yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kelima, pengembangan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Yang keenam, mengembangkan keterampilan untuk menjaga kesehatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang ketujuh, memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat, dan kebugaran terampil, serta memiliki sikap yang positif. Pendidikan rekreasi olahraga. Tujuan rekreasi olahraga adalah yang pertama, mengisi waktu luang. Yang kedua, pelepasan lelah atau kebosanan dan kepenatan. Yang ketiga, sebagai imbalan subsisten activity atau kegiatan pengganti atau pelengkap, contoh pendidikan dan pekerjaan atau bekerja. Yang keempat, sebagai pemenuh fungsi sosial. Yang kelima, untuk memperoleh kesegaran jasmani dan olahraga yang menyenangkan. Yang keenam, memperoleh kesenangan dengan cara berolahraga. Yang ketujuh, memperkenalkan olahraga, bahwa olahraga itu menyenangkan. Fungsi dan peranan pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani adalah yang pertama, aspek organik. Bagian pertama, menjadikan fungsi tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungan serta memiliki landasan untuk mengembangkan keterampilan. Yang kedua, meningkatkan kekuatan, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot dan kelompok otot. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan
daya tahan, yaitu kemampuan otot untuk kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. Yang keempat, meningkatkan daya tahan kardiovaskular, kapasitas individu untuk melakukan aktivitas yang berat secara terus-menerus dan waktu relatif lama. Yang kelima, meningkatkan fleksibilitas, yaitu rentang gerak dalam persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerak yang efisien dan mengurangi cedera. Bagian B, aspek neuromuskuler. Yang pertama, meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. Yang kedua, mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap atau mencongklak, berguling, dan menarik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan non-lokomotor seperti mengayun, melongok, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, menggantung, dan membongkok. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dasar manipulatif seperti memukul, menendang, menangkap, berhenti, melempar, mengubah arah, memantulkan, bergulir, memvoli. Yang kelima, mengembangkan faktor-faktor gerak seperti ketepatan, irama, rasa gerak, power, waktu reaksi, kelincahan. Yang keenam, mengembangkan keterampilan olahraga seperti sepak bola, softball, bola voli, bola basket, baseball, atletik, tenis, bela diri, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan rekreasi seperti menjelajah, mendaki, berkemah, berenang, dan lain-lainnya. Bagian C, aspek perseptual. Yang pertama, mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan syarat. Yang kedua, mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat dan ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di depan, belakang, bawah, sebelah kanan, atau sebelah kiri dirinya. Yang ketiga, mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu kemampuan mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan tangan, tubuh, dan atau kaki. Yang keempat, mengembangkan keseimbangan tubuh statis dinamis, yaitu kemampuan mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis. Yang kelima, mengembangkan dominansi atau dominati, yaitu konsistensi dalam menggunakan tangan atau kaki kanan atau kiri dalam melempar atau menendang. Yang keenam, mengembangkan lateralitas atau laterality,
yaitu kemampuan membedakan antara sisi kanan atau sisi kiri tubuh di antara bagian dalam kanan atau kiri tubuh sendiri. Yang ketujuh, membedakan image tubuh, body image, yaitu kesadaran tubuh atau seluruh tubuh dan hubungan dengan tempat atau ruang. Bagian D, aspek kognitif. Yang pertama, mengembangkan kemampuan mengenali, menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan membuat keputusan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan aturan permainan, kesehatan, dan etika. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat dalam aktivitas yang terorganisasi. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubungan dengan aktivitas jasmani. Yang kelima, menghargai kinerja tubuh, penggunaan pertimbangan yang berhubungan dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan arah yang digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas dan dirinya. Yang keenam, meningkatkan pemahaman tentang mencegah problem perkembangan melalui gerak. Bagian E, aspek sosial. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada. Yang kedua, mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompok. Yang ketiga, belajar berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam kelompok. Yang kelima, mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat. Yang keenam, mengembangkan rasa memiliki dan rasa menerima di masyarakat. Yang ketujuh, mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif. Yang kedelapan, belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif. Yang kesembilan, mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang baik. Bagian F, aspek emosional. Yang pertama, mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani. Yang kedua, mengembangkan rekreasi yang positif sebagai penonton. Yang ketiga, melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. Yang keempat, memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan aktivitas. Yang kelima, menghargai pengalaman estetika dari berbagai aktivitas yang relevan. Pendidikan rekreasi olahraga. Menurut Kripperdorff tahun 1994, kegiatan rekreasi merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kegiatan tersebut ada yang diawali dengan mengadakan perjalanan ke suatu tempat. Secara psikologi, banyak orang di lapangan yang merasa jenuh dan ada beberapa kesibukan dan masalah, sehingga mereka membutuhkan istirahat dari bekerja, tidur dengan nyaman, bersantai sehabis latihan, keseimbangan antara pengeluaran dan
pendapatan, mempunyai teman bekerja yang baik, dibutuhkan untuk hidup bebas dan merasa aman dari risiko buruk. Melihat beberapa pernyataan di atas, maka rekreasi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sebagai pengisi waktu luang untuk satu atau beberapa tujuan, diantaranya untuk kesenangan, kepuasan, penyegaran sikap dan mental yang tidak memulihkan kekuatan baik fisik maupun mental. Banyak nilai yang dapat diperoleh dari rekreasi dengan menggunakan dasar persekutuan. Ketenangan dapat dilepas dan energi yang dapat digunakan dengan cara-cara yang berguna. Anak-anak dapat diajari bagaimana berolahraga dalam sebagai kegiatan sehingga kemampuan individu dapat dibangun dan dapat ditingkatkan melalui rekreasi. Anak-anak perlu belajar berelasi dengan orang lain di area bermain sebagaimana di dalam kelas atau rumah. Kreativitas dapat ditingkatkan dan dibangun, dan cara-cara baru untuk melakukannya dapat diperkenalkan. Salah satu manfaat penting dari rekreasi adalah dalam pembentukan karakter atau sifat. Telah dikatakan bahwa anak-anak belajar melalui bermain. Melalui suatu program rekreasi yang telah disusun dan direncanakan dengan baik, anak-anak dapat belajar untuk menikmati penggunaan waktu sebaik-baiknya. Tantangan pada pengajaran yang efektif dengan menggunakan latar alami amat tidak terbatas bagi para pemimpin dan para guru. Secara lebih spesifik, peranan rekreasi dalam kehidupan sosial dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan rasa menghargai dan mencintai lingkungan serta melestarikannya. Yang kedua, mengembangkan pengertian dan kemampuan serta memahami akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan menggunakan secara bijaksana. Yang ketiga, menggunakan kesadaran manusia akan penting membina hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya serta agar semakin mengenal sifat ataupun karakternya. Yang keempat, membantu mengembangkan secara positif tingkah laku serta hubungan sosial kepada individu. Yang kelima, membantu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang praktek lingkungan yang sehat. Yang keenam, membantu membuat pelajaran di kelas agar menjadi lebih berarti melalui pengalaman langsung di lapangan. Yang ketujuh, membuka peluang pembangun kerjasama antar masyarakat, sekolah dengan organisasi pelayanan rekreasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang kedelapan, menumbuhkan dan atau memperkuat rasa percaya diri dan harga diri yang merupakan fondasi yang kuat untuk menumbuhkan self-comfort. Yang kesembilan, mempererat persaudaraan dan tumbuh saling mendukung di antara anggota kelompok. Yang kesepuluh,
menambah atau meningkatkan keterampilan dan koordinasi. Yang ke-11, menambah kesenangan pribadi serta rasa kebersamaan antara anggota kelompok. Yang ke-12, mendidik seorang untuk dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan positif dalam arti tidak merugikan diri sendiri, orang lain, atau lingkungan atau alam, dan sebaliknya mencegah munculnya kegiatan negatif seperti penggunaan narkoba, vandalisme, kegiatan deskriptif, dan kegiatan negatif lainnya yang sejenis. Yang ke-13, mengembangkan budaya hidup sehat baik untuk pribadi maupun untuk orang lain dan atau lingkungan lainnya. Sasaran rekreasi olahraga. Sasaran rekreasi olahraga yaitu semua kalangan masyarakat. Olahraga sesuai dengan usia, contoh hiking melakukan oleh anak usia dewasa, bukan dilakukan untuk anak kecil, dan untuk anak kecil dapat disesuaikan dengan gerak yang dibutuhkan usia anak kecil. Rekreasi sosial, permainan di dalam ruangan atau acara icebreaker, kursi musik, papan permainan, permainan dengan tulisan, permainan musikal, permainan di luar ruangan, lari estafet, balapan, kejar-kejaran, makan bersama atau perjamuan, makan pencuci mulut, makanan kecil, piknik, makanan seadanya, makanan malam. Rekreasi di luar ruangan, kegiatan di alam atau melihat burung-burung di jalan, di perkebunan, mendaki gunung. Olahraga atau badminton, sepak bola, basket, bersepeda, berenang, mendaki, memancing, berkuda, berburu, dan lain-lain. Rekreasi budaya dan kreatif. Bagian A, drama atau tebak kata, roleplay atau cerita drama dan lain-lain. Bagian B, bercerita, cerita lucu, cerita horor, cerita sesuai waktu, cerita sekuler. Bagian C, literatur atau puisi, membaca Alkitab, membaca cerita. Bagian D, audio visual atau film, TV, video. Bagian E, seni dan kerajinan atau membuat gambar, kerajinan dari barang bekas, menempel, melukis, kerajinan dari kertas, dan lain-lain. Bagian F, membuat tulisan kreatif, drama, musik, dan lain-lain. Bagian G, kegiatan permainan olahraga, jalan-jalan. Bagian H, belajar, belajar atau jalan-jalan di perkebunan, museum, dan lain-lain. Jenis-jenis rekreasi. Rekreasi mencakup lebih dari sekedar permainan-permainan. Meskipun pariwisata di udara terbuka seperti olahraga, berkemah, dan jalan-jalan lintas alam itu penting. Pertemuan ramah tamah seperti peserta dan piknik juga harus dipertimbangkan. Rekreasi juga termasuk beberapa kegiatan ekspresif yang berlangsung dalam lingkungan departemen yang
yang langsung bertalian dengan tema pelajaran seperti drama, sastra, bercinta, kesenian, dan pekerjaan tangan serta bermacam-macam hobi. Contoh permainannya bisa saja bola kasti juga. Pariwisata dan turisme. Pariwisata dan turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau hiburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang pariwistawan atau turis adalah seorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km atau 50 mil dari rumahnya dengan tujuan rekreasi merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia. Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri saja. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dan lain-lain. Dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangan, dan pengalaman baru dan berada lainnya. Banyak negara bergantung banyak dari industri pariwisata ini menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu, perkembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh organisasi pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal. Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Misalnya olahraga tradisional dan modern. Permainan merupakan sebuah aktivitas rekreasi dan tujuan bersenang-senang mengisi waktu luang. Untuk berolahraga ringan, bermain biasanya dilakukan sendiri atau bersama-sama. Permainan ada tingkatnya berdasarkan umur dan permainan anak dan ada permainan dewasa. Ada juga permainan untuk umum, yaitu permainan komputer. Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Hobi adalah merupakan sebuah kata sarapan dari bahasa Inggris atau hobby. Tujuan hobi adalah untuk memenuhi keinginan dan mendapatkan kesenangan. Terdapat berbagai macam jenis hobi seperti mengumpulkan sesuatu atau koleksi, membuat, memperbaiki, bermain, dan mendidik dan pendidikan dewasa. Rekreasi sangat beragam, sama seperti orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya. Berikut ini beberapa kategori umum dengan kegiatan spesifik yang dapat digunakan dalam berekreasi bersama anak-anak. Permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan permainan yang telah dimainkan oleh anak-anak
yang bersumber dari suatu daerah secara tradisional atau secara tradisi, yaitu permainan tersebut diwarisi dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Permainan tradisional di sekolah, permainan yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar harus mengandung ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor, dan ranah jasmani. Macam-macam permainan tradisional yang ada di sekolah dasar. Yang pertama, permainan sepur-sepuran atau kereta api masuk terowongan. Jumlah pemain tidak terbatas. Alat yang digunakan yaitu tanpa alat. Tempat di halaman atau di lapangan. Anak-anak dibariskan menjadi 3 saf. Saf pertama dan kedua berdiri di tengah, memanjang lapangan dan berhadapan membentuk terowongan kereta api. Caranya ialah saling berpegangan tangan, berpegangan lengan, dan keadaan lutut dan lengan dan keadaan lurus dan mendatar. Sedangkan anak-anak yang saf ketiga berpegangan satu dengan yang lain sehingga membentuk rangkaian kereta api. Tugas rangkaian kereta api adalah lari kecil-kecil sambil berbelok-belok dan akhirnya memasuki terowongan. Bila mana rangkaian kereta api telah dianggap cukup gerakan, maka diadakan pergantian yang menjadi rangkaian kereta api, mengganti salah satu yang semula menjadi saf terowongan. Demikian terus dilanjutkan sebagai semua saf pernah menjadi kereta api. Yang kedua, ular makan ekor. Jumlah pemain tidak terbatas. Alat yang digunakan juga pun tidak menggunakan alat. Tempatnya yaitu di halaman sekolah atau di lapangan atau di halaman yang luas. Aturan permainan: anak-anak dibariskan menjadi 4 saf. Seperti saf terdiri dari 2 barisan putri dan 2 barisan putra. Dan barisan yang berdiri paling belakang memegang perut orang yang berada di depannya. Yang berada paling depan berlaku sebagai kepala ular, sedangkan yang berdiri paling belakang sebagai ekor ular. Tugas kepala ular adalah berusaha secepat mungkin menangkap ekornya, sedangkan si ekor berusaha menghindar penangkapan si kepala ular tanpa melepas pegangan. Bila ada anggota yang lepas pegangannya, maka ia akan bertugas mengganti tugas si ekor. Bila si ekor dapat tertangkap, maka diadakan pergantian, yaitu si kepala menjadi ekor dan orang yang paling dekat dengan kepala pengganti menjadi kepala. Yang ketiga, permainan tikus dan kucing atau kucing dan tikus. Anak-anak dijadikan 2 kelompok. Salah satu kelompok membuat lingkaran sambil berpegangan tangan, sedangkan kelompok yang lainnya menjadi tikusnya. Selanjutnya ditentukan seorang untuk dijadikan kucingnya. Anak yang menjadi tikus berada dalam lingkaran, sedangkan yang menjadi kucing berada di luar lingkaran.
Kucing dan tikus bebas keluar dan masuk lingkaran apabila ada tanda mulai atau peluit, maka secara mungkin kucing mengejar tikus dan tikus berlari menghindar agar tidak tertangkap kucing. Apabila ada tikus tertangkap kucing, maka tikus yang tertangkap berubah menjadi kucing, dan kucing yang tertangkap jadi menjadi tikus. Apabila keduanya sudah menjadi kucing dan tikus, maka mereka bergabung membentuk lingkaran, dan yang kelompok lingkaran melakukan hompimpa, dan kedua anggota pertama yang melakukan hompimpa menang suit, dan ditemukan siapa yang menjadi kucing dan tikus. Permainan ini mengandung unsur-unsur penjas, diantaranya daya tahan, kerjasama, koordinasi, dan disiplin. Yang keempat, menyusun pecahan genting. Permainan ini dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan, atau gabung antara laki-laki dan anak perempuan. Permainan ini pada umumnya dimainkan oleh anak-anak umur 9 sampai 12 tahun. Jadi tempat saat anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Jumlah pemain. Permainan berjumlah antara 3 sampai 5 orang per kelompok. Peralatannya, yang pertama, bola kasti atau bola tenis 1 buah. Yang kedua, pecahan genting atau 12 keping sesuai kesepakatan dari 2 kelompok yang bermain. Persiapan. Yang pertama, setiap anak membuat atau menentukan kelompok atau ikut kelompok A atau B. Yang kedua, mempersiapkan pecahan genting melalui pecahan genting tersebut ditumpuk. Selanjutnya, tumpukan genting tersebut diletakkan dalam garis lingkaran. Di dalam tumpukan genting tersebut dibuat garis sejajar. Aturan bermain: melempar tumpukan genting dilakukan maksimal 3 kali. Jika 3 kali lemparan tidak mengenai tumpukan genting tersebut, secara otomatis kelompok tersebut gugur. Yang ketujuh, lompat tali. Umur pemain 8 sampai 13 tahun. Pemain tidak terbatas, baik dilakukan anak laki-laki maupun anak perempuan. Waktu pagi, siang hari. Tempat lapangan, halaman, tempat yang datar. Aturan permainan: lompat dengan menggunakan tali. Cara bermain: yang pertama, setiap siswa diberikan satu tali untuk satu siswa kurang lebih panjangnya 2 meter. Apabila tidak cukup, bisa dibuat regu. Yang kedua, ujung tali pertama dipegang dengan tangan kanan dan ujung satunya dipegang oleh tangan kiri. Kemudian tali diputar ke atas kepala dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Pada saat tali menyentuh tanah atau lantai di belakang dan di depan, dan melompat dengan satu kaki dan turun dengan kaki lainnya. Yang ketiga, pada saat memutar tali, tangan harus berada di samping luar dan tidak di atas pundak. Untuk pertama latihan, lompatan dilakukan dengan gerakan sederhana baru dapat meningkat
meningkat kepada yang lebih kompleks. Misalnya dua putaran tali, satu lompakan, dan sebagainya. Unsur-unsur penjas: melatih keterampilan lompat, melatih dan koordinasi tangan dan kaki. Yang keempat, dapat dilakukan dua orang di sisi kanan dan kiri memegang tali karet. Permainan yang lain harus meloncatnya. Tinggi karet melalui dari semata kaki, kemudian naik selutut, lalu paha, kemudian sepinggang. Pada ketinggian tersebut, setiap pemain harus mampu meloncatinya tanpa menyentuh tali karet. Selanjutnya adalah setinggi dada, dagu, telinga, ubun-ubun. Tangan yang diangkat ke atas tanpa tergelintir. Kemudian sambil berjinjit. Permainan yang melewati ketinggian tersebut asalkan tidak menggunakan alat bantu. Bila pemain tidak berhasil, kelompok karet Bila permainan tidak berhasil melompat karet dengan benar, maka ia tukar posisi menjadi memegang karet. Yang ke-8, jajangkungan. Permainan jajangkungan dimainkan dengan sepasang tongkat atau galah yang terbuat dari kayu atau bambu. Tumpuannya untuk dipijakan kaki dibuat pada ketinggian 30-60 dari ujung bawah tongkat. Beberapa orang per pemain dapat serentak memainkannya bersama-sama. Permainan ini bisa digunakan dengan jenis permainan lain seperti adu lari atau sepak bola. Ada kalanya penilaian hanya pada adu ketahanan berjalan di atas jajangkungan sambil saling menendang kaki jajangkungan lawan bermain. Pemain yang terjatuh dinyatakan kalah. Ya, itulah hasil pendapat saya, dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.